Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sri Ramadhani dengan NIM 03 10 20 20 64 dari kelas Tadris Biologi 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Nur Apini NPD, yang mana pertanyaan tersebut akan saya jawab satu persatu. Untuk pertanyaan yang pertama adalah terkait dengan rasional pengembangan kurikulum 2013. Nah, rasional dari pengembangan kurikulum 2013 terdiri dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah berkaitan dengan tantangan internal yang terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan pengembangan penduduk Indonesia yang dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Nah, saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif berkisar 15-64 tahun lebih banyak dibanding dengan usia non-produktif, yakni anak-anak yang berusia 0-14 tahun dan orang tua yang berusia 65 tahun ke atas. Nah, jumlah usia yang produktif tersebut akan mencapai pada puncak tahun 2020 sampai tahun 2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Era tersebut disebut dengan era Golden Era. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia yang produktif tersebut dan melimpah dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi suatu beban. Adapun faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, tantangan eksternal yang terkait dengan hal ini adalah arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta pengembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi tersebut akan menggeser pola pikir dari suatu masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua berkaitan dengan perbedaan SKL Kurikulum KTSP dan SKL Kurikulum 2013. Dilihat dari 3 aspek, yakni petunjuk pelaksanaan atau juklak, penggunaan, dan cakupan SKL. Dari aspek petunjuk pelaksanaan, SKL Kurikulum KTSP diatur oleh Permendikbud nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, SKL Kurikulum 2013 terbagi menjadi 2 juklak, yakni juklak lama dan juklak baru. Nah, pada juklak lama diatur oleh Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang kedua adalah juklak baru yang diatur oleh Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, aspek yang kedua adalah aspek penggunaan. Pada kurikulum KTSP digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Nah, SKL Kurikulum 2013 digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan standar kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Terdiri dari 7 acuan utama pengembangan. Nah, adapun dari aspek cakupan SKL, pada SKL KTSP, SKL
diturunkan dari standar isi yang diatur terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2006 yang terdapat pemisahan antara mata pelajaran. Nah, pada SKL Kurikulum 2013, SKL diturunkan dari kebutuhan manusia Indonesia kini dan masa yang akan datang. Pada aspek yang kedua juga, yakni pada KTSP, kurikulum KTSP, proses pembelajaran skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga dengan kelas 3. Penjurusan pada KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sejak kelas 11. Selain itu, penjurusan di SMK juga sangat detail. Mata pelajarannya juga seperti bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran lainnya dan diperlakukan sebagai pengetahuan. Sedangkan pada kurikulum 2013, pola tematik terpadu diterapkan dari kelas 1 hingga dengan kelas 6. Pada kurikulum 2013 tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Siswa harus menamatkan mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Pada siswa SMK, penjurusan tidak terlalu detail hingga bidang studi. Penjurusan di SMK meliputi pengelompokan peminatan dan pendalaman. Dalam kurikulum 2013, bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat komunikasi dan pembawaan pengetahuan. Begitu juga dengan mata pelajaran seperti TIK, Teknologi Informatika Komunikasi. Nah, aspek yang ketiga adalah cakupan SKL. Pada KTSP, totalnya ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Meskipun demikian, pada dasarnya pendekatan saintifik juga sudah dipakai dalam KTSP, hanya saja istilah yang digunakan adalah pendekatan inquiry. Selain itu, mata pelajaran bahasa Indonesia dalam KTSP sejajar dengan mata pelajaran lain dan diperlakukan sebagai pengetahuan. Sementara pada KTSP kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yakni saintifik. Siswa diajarkan mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. Setiap mata pelajaran saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Dan semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Totalnya juga ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013 yang dibagi menjadi 3 karakteristik, yakni biologi sebagai produk, biologi sebagai proses, dan biologi sebagai sikap ilmiah. Karakteristik mata pelajaran biologi atau sains sebagai produk merupakan kumpulan fakta, teori yang telah diterima dan dapat dikaitkan secara hukum teorinya atau universal, dan kumpulan hasil observasi yang dilengkapi dengan sistematis. Biologi sebagai produk juga dapat disebut sebagai hasil yang diperoleh dari suatu pengumpulan data yang disusun secara lengkap dan sistematis kumpulan kegiatannya dan kegiatan analitik. Sedangkan biologi atau sains sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan saintis, seorang peneliti dalam menemukan berbagai hal yang tercermin dalam aspek keterampilan. Dan biologi sebagai sikap ilmiah adalah merupakan sikap yang diterapkan. Maksudnya dapat membangun sikap teliti, jujur, cermat, terbuka yang bisa diperoleh dari suatu praktikum. Untuk sikap ilmiah ini terbagi menjadi 2 hal, yakni sikap berbentuk bertuhan dan sikap sosial. Hal ini sesuai dengan pembelajaran kurikulum 2013 yang terkait dengan karakteristik, kompetensi, dan jenjang pendidikan seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kegiatan inti yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik terkhusus pada mata pelajaran biologi. Pertanyaan keempat terkait tentang lingkup dan juga tujuan dari penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, lingkup dari penilaian ada di bab 2 dengan pasal 2 dan juga pasal 3. Pasal 2 berisi tentang penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, pasal 3 adalah yang pertama, ayat 1, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidik dasar.
pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ayat 2, penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Ayat 3, penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan oleh peserta didik. Ayat 4, penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Nah, ayat 5, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan atau pemerintah. Tujuan penilaian terdapat pada bab 3, pasal 4, ayat 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ayat 3, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Pertanyaan terakhir terkait tentang perbedaan struktur kurikulum 2013 dan kurikulum prototype, yang pada penjelasannya akan saya bagi menjadi 3 jenjang, yakni jenjang SD, SMP, dan juga SMA atau SMK. Pada kurikulum 2013, strukturnya di SD menggunakan pendekatan tematik dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Kurikulum prototype, struktur kurikulum SD-nya dibagi menjadi 3 bagian, yakni fase A, fase B, dan juga fase C. Fase A merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar seorang siswa. Muatan mata pelajaran tersebut mulai menjadi wajib untuk diajarkan sejak masuk di awal fase B atau di kelas 3. Untuk jenjang SMP, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan mata pelajaran. Nah, mata pelajaran TIK pada kurikulum 2013 bisa digunakan ataupun tidak digunakan. Kurikulum prototype jenjang SMP strukturnya terbagi menjadi 1 fase, yakni fase D. Fase D yaitu untuk kelas 7, 8, dan juga 9. Proporsi belajar terbagi menjadi 2, yaitu belajar intrakurikuler dan proyek penguatan profil belajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 2.546% dari total JP per tahun. Bahan belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester atau SKS. Mata pelajaran TIK menjadi wajib di jenjang SMP. Dan jenjang SMA atau SMK pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan mata pelajaran. Di kelas 10, peserta didik sudah memasuki tahap awal pembelajaran jenjang SMA. Pada jenjang SMA, muatan mata pelajaran pilihan atau peminatan kurang memberikan keluasaan, selain peminatan pada IPA, IPS, atau bahasa. Jadwal PKL SMK ditentukan selama 3 bulan. Untuk kurikulum prototype jenjang SMA atau SMK, struktur kurikulum SMA terdiri atas 2 fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan juga kelas 12. Di kelas 10, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama yang ada di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai dari kelas 11, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Seperti di SMP, mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. SKS merupakan bentuk struktur kurikulum prototype 2022 jenjang SMA. PKL SMK menjadi 1 semester atau 6 bulan.